Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Rahmat Wiarsono dengan NPM 2015 021 057. Di sini saya akan memaparkan yaitu tugas review jurnal pengelasan, yaitu dari jurnal nasional dan jurnal internasional. Nah, yang pertama di sini ada jurnal nasional dengan judul Analisis Pengelasan SMAW pada baja ASTM A36 dengan variasi elektroda terhadap sifat mekanik dan ketahanan biokorosi di lingkungan laut. Jurnal ini dipublikasikan oleh Jurnal Teknik ITS volume 7 nomor 2 dengan penulis Muhammad Sultanul Azkar, Herman Pratikno, dan Armin Sulistianing Tirta. Dengan reviewer saya sendiri Nur Rahmat Wiarsono, tahun pembuatan jurnal yaitu 2018. Untuk tujuan sendiri yaitu pada eksperimen ini akan meneliti variasi elektroda sambungan las tipe SMAW terhadap mekanik dan ketahanan biokorosi pada lingkungan laut. Elektroda yang digunakan adalah AWS E6010, AWS E6013, dan AWS E6019. Karena elektroda ini banyak terdapat di pasaran dan merupakan elektroda yang sering digunakan pada pengelasan SMAW untuk bangunan lepas pantai. Subjek penelitian yaitu variasi elektroda terhadap sifat mekanik dan ketahanan biokorosi di lingkungan laut. Dengan metode penelitiannya yaitu penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menganalisis data, termasuk analisis untuk mengevaluasi dampak variasi elektroda terhadap sifat mekanik dan ketahanan biokorosi di lingkungan laut. Penelitian ini juga melibatkan pengujian hipotesis untuk mengetahui apakah terhadap pengaruh yang signifikan variasi elektroda terhadap sifat mekanik dan ketahanan biokorosi di lingkungan laut. Metode pengumpulan data meliputi observasi dan tinjauan pustaka untuk mengumpulkan informasi bagi penelitian. Sedangkan metode analisis data meliputi analisis kuantitatif dan pengujian statistik. Isi review sendiri yaitu pada hasil pengelasan dengan elektroda AWS E6013 didapatkan jenis cacat porosity pada acceptance kriteria berdasarkan ASME Section 9 Non-Destructive Testing in Welder Qualification. Jenis cacat porosity termasuk kategori rounded indication. Diameter porosity yang terdapat dari hasil pengelasan tidak boleh lebih dari 1/5 T atau 1,2 mm untuk ketebalan 6 mm. Pada hasil yang diperoleh didapatkan porosity sebesar 0,55 mm, sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil pengelasan ini memenuhi kriteria yang diberikan. Selanjutnya, pengujian kekuatan tarik pada pengelasan menggunakan elektroda AWS E6010, AWS E6013, dan AWS E6019 berturut-turut dan mempunyai nilai yield strength 351,17 megapascal, 351,85 megapascal, dan 347,19 megapascal, serta nilai tensile strength 469,14 megapascal, 470,36 megapascal, dan 465,82 megapascal. Dan dapat disimpulkan bahwa pengelasan tersebut memenuhi kriteria. Ini dikarenakan kekuatan tarik yang dimilikinya lebih besar dari kekuatan tarik minimum material baja ASTM A36 sebesar 250 megapascal untuk yield strength dan 400 megapascal untuk tensile strength. Selanjutnya itu dapat ditarik kesimpulan yaitu dapat diketahui bahwa jenis elektroda E6019 dengan penambahan bakteri Thiobacillus ferroxidans memiliki laju korosi tertinggi sebesar 9,79757 MBE, sedangkan laju korosi terendah pada jenis elektroda E6013 tanpa penambahan bakteri sebesar 7,48178. Berdasarkan hasil pengujian fotomikro, terlihat bahwa terjadi korosi, dan korosi ini akibat dari proses yang terjadi pada air laut buatan yang ditambahkan bakteri maupun tidak. Selanjutnya,
masuk ke jurnal nasional yang kedua dengan judul Kualitas Repair Welding menggunakan metode pengelasan TIG dengan perlakuan preheating dan post weld heat treatment pada cast weld aluminium. Jurnal ini dipublikasikan oleh Nozzle volume 1 nomor 3 dan nama penulis yaitu Dewi Rima Ratrisiwi, Budi Harjanto, dan Nyenyep Sriwardani. Dengan reviewer saya sendiri Nurul Arsono, tahun pembuatan jurnal 2019. Dengan tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui komposisi kimia, struktur mikro, nilai kekerasan, kekuatan impact yang terjadi sebelum dan sesudah dilakukan pengelasan pada kaswil aluminium dengan metode pengelasan TIG menggunakan perlakuan preheating dan post heat treatment. Dengan subjek penelitian kualitas repair welding menggunakan metode pengelasan TIG. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen. Metode eksperimen merupakan suatu metode yang dilakukan dengan mencari hubungan sebab akibat melalui pengkajian suatu kelompok yang telah diberi perlakuan dengan kelompok yang belum diberikan perlakuan. Dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif komparatif. Data yang diperoleh dari penelitian dianalisis dengan cara mendeskripsikan hasil pengamatan kekuatan spesimen dari penelitian yang telah dilakukan, kemudian membandingkan hasil pengamatan antara kedua spesimen tersebut. Selanjutnya isi review sendiri, yaitu penelitian ini melakukan pengujian pada kaswil aluminium yang tujuannya untuk mengetahui komposisi kimia, struktur mikro, kekerasan, dan kekuatan impact dengan pengamatan sebelum dan sesudah pengelasan dengan perlakuan preheating dan PWHT. Data komposisi kimia diperoleh melalui uji spektrometri. Data struktur mikro diperoleh melalui pengujian metalografi. Nilai kekerasan diperoleh melalui pengujian kekerasan Vickers dan pengujian kekuatan impact diperoleh melalui pengujian impact Sharpie. Berdasarkan jumlah berat penyusun utama, casual aluminium dikategorikan dalam aluminium jenis cast alloy. Menurut AA, Aluminium Association, jenis tersebut tergolong dalam seri AA 445,2 yang memiliki unsur tambahan utama Si antara 6,5 sampai 7,5%. Perubahan yang terjadi pada beberapa unsur di atas dapat berasal dari filler yang digunakan saat proses pengelasan. Menurunnya nilai kekerasan pada spesimen hasil pengelasan dikarenakan adanya perubahan struktur mikro, yaitu menurunnya kandungan unsur Si terlihat lebih sedikit dan penyebaran yang kurang menyeluruh pada permukaan unsur Al. Dan dapat ditarik kesimpulan yaitu berdasarkan komposisi penyusun, kaswel yang digunakan termasuk golongan cast alloy pada jenis AA 445,2 memiliki sifat non-heat treatable. Spesimen sebelum pengelasan pada struktur mikro menunjukkan paduan Al primer dikelilingi oleh butiran Al dan Si yang tersebar. Perpindahan Al menuju Al primer terjadi pada daerah AAZ mengakibatkan butiran Si membentuk paduan Si primer. Pengujian kekuatan impact pada kaswil menunjukkan hasil setelah pengelasan lebih tinggi dibandingkan pada kaswil sebelum pengelasan. Dan selanjutnya ini adalah hasil tugas review jurnal pengelasan internasional. Yang pertama yaitu jurnal dengan judul The Effect of Word Growth Variation of the Toughness of Welding Joints of AISI 1050 Material dengan dipublikasikan oleh Journal of Welding Technology volume 4 nomor 1 dengan penulis Zulkifli Purba, Samsul Bahri, dan Jene Syarif dan diterbitkan pada tahun 2022 dengan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui variasi kampuh las terhadap ketangguhan impact pada material baja IC 1050 dan subjek penelitian yaitu adalah pengaruh variasi kampuh las. Metode penelitian yang digunakan yaitu di sini bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah baja karbon sedang IC 150 dengan ukuran panjang 200 mm
lebar 30 mm, tebal 12 mm. Dengan diameter 3,2 mm, setelah itu dilakukan pembuatan kampuh setengah V, double dengan sudut 45 derajat. Kemudian pembuatan kampuh tirus dengan ukuran material 30 kali 10 kali 12 mm. Las elektroda terbungkus adalah suatu proses penyambungan dua keping logam yang lebih menjadi satu sambungan yang tetap dengan menggunakan sumber panas listrik dan bahan tambah atau pengisi berupa elektroda terbungkus. Untuk isi review sendiri, yaitu dalam penelitian ini dilakukan proses pengelasan SMAW pada material baja IC1050. Pada penelitian ini melakukan perhitungan waktu setiap pembuatan kampu dan material-material yang terbuang. Setelah dilakukan pengelasan, material akan dilakukan pengujian tidak merusak, yaitu pengujian penetran test untuk mengetahui ada tidaknya cacat pada hasil pengelasan. Lalu dilakukan pengujian mekanik, yaitu impact metode Sarpi untuk mengetahui nilai kekerasan. Dari hasil penelitian ini menunjukkan material terbuang pada proses pembuatan kampu double bevel dan double V groove pada baja IC1050 memiliki hasil yang berbeda. Berdasarkan tabel, kampu double bevel 250 mm kubik, sedangkan kampu double V groove 288 mm kubik. Lebih banyak material yang terbuang dibandingkan kampu double bevel. Dari hasil penelitian ini, material yang terbuang lebih sedikit, yaitu double bevel 250 mm kubik. Dengan ini dapat ditarik kesimpulan, yaitu dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa waktu pembuatan kampu double bevel lebih cepat dibandingkan dengan kampu double V groove pada pengujian impact. Jenis kampu double bevel menghasilkan 1,91 joule per milimeter segi, sedangkan kampu double V groove 1,77 joule per milimeter persegi, memiliki hasil yang tidak jauh berbeda. Nilai impact tertinggi pada kampu double bevel yaitu 1,91, dan dari hasil penelitian ini saya merekomendasikan memakai kampu double bevel karena nilai lebih tinggi, waktu lebih singkat, dan biaya lebih murah. Selanjutnya ini ada jurnal internasional yang kedua, yaitu dengan judul Analysis of Defect in SMAW Welding John Yasing 716 Electrode due to the Direct Cooling Process. Jurnal ini dipublikasikan oleh Journal of Welding Technology volume 4 nomor 2. Dan nama penulis yaitu Al-Jufri dan Indra Mawardi. Tahun pembuatan jurnal yaitu 2023. Dengan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui elektroda material ST37 yang sesuai pada proses pengelasan, memperoleh hasil pengelasan yang optimal, dan melakukan pemeriksaan cacat las dengan metode penetran test dan magnetic particle test. Penelitian ini bertujuan untuk memahami proses pengelasan dan dampaknya terhadap sifat mekanik logam, serta untuk mengidentifikasi dan mencegah cacat las seperti rongga, retakan, dan terak yang berlebihan. Selain itu, penelitian ini berupaya untuk memastikan bahwa material yang dilas memenuhi kriteria dan standar pembatas yang dapat diterima. Dengan subjek penelitian itu cacat sambungan las SMAW elektroda E7016. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian ini menggunakan kombinasi metode pengujian eksperimental dan destruktif untuk mencapai tujuannya. Metode percobaan yang dilakukan meliputi pengelasan dengan menggunakan elektroda dan media pendingin yang berbeda, serta persiapan benda uji tarik sesuai standar AWS. Metode pengujian non-destruktif seperti uji penetran dan uji partikel magnetik digunakan untuk memeriksa cacat las pada material ST37. Studi ini juga melibatkan pemeriksaan cacat las. Menggunakan metode ini untuk memastikan keamanan dan kekuatan las. Selain itu, penelitian ini menggunakan perhitungan numerik untuk menentukan urutan pengelasan dan dampaknya terhadap tegangan sisa dan deformasi pada material yang dilas. Selanjutnya isi review sendiri, yaitu hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengelasan menghasilkan cacat. Meskipun masih dalam batas yang dapat diterima, hasil uji tarik menunjukkan bahwa material ST37 dengan elektroda E7016 memiliki performa yang lebih baik
jika dibandingkan dengan elektroda E7018. Penelitian ini menawarkan wawasan berharga tentang proses pengelasan dan pemilihan material. Selanjutnya penelitian ini membahas tentang inspeksi cacat las menggunakan metode dye penetration testing pada material ST37 dengan media pendingin air dan oli. Hasil uji tarik menunjukkan bahwa spesimen yang menggunakan oli sebagai media pendingin menunjukkan kekuatan tarik, pegangan, dan presentase perpanjangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan spesimen yang menggunakan air. Pemilihan elektroda juga berdampak pada hasil pengelasan dan kekuatan tarik. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa spesimen pengelasan tidak menunjukkan adanya cacat las dan media pendingin oli menghasilkan hasil yang lebih baik daripada media pendingin air. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan temuan berharga tentang dampak proses pengelasan, media pendingin, dan pemilihan elektroda terhadap kualitas dan sifat mekanik material yang dilas, khususnya yaitu ST37. Wawasan dari penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan praktik pengelasan dan pemberian material dalam aplikasi di industri. Selanjutnya, dari jurnal ini dapat ditarik kesimpulan yaitu pengelasan dan inspeksi las cacat las pada material ST37 yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa dari hasil pemeriksaan cacat las melalui pengujian NDT yang tidak merusak atau non-destructive test dengan menggunakan metode pengujian magnetic particle test dan metode dye penetrant test. Dari hasil pemeriksaan oleh tim inspeksi pengelasan dari PT Perusahaan Umum Surveyor Indonesia, dari 15 spesimen ST37 yang telah mengalami pengelasan tidak menunjukkan adanya cacat las, dalam artian masih dalam batas yang dapat diterima dengan standar ANSI B31,3. Hasil dari uji tarik dari spesimen pengelasan ST37 menggunakan media pendingin langsung berupa oli dan air menunjukkan bahwa spesimen las yang menggunakan oli sebagai media pendingin memiliki hasil yang lebih baik dibandingkan dengan spesimen ST37 yang menggunakan air sebagai media pendingin, baik dari segi kecepatan tarik, ketegangan, dan presentasi perpanjangan. Mungkin sekian yang dapat saya paparkan dalam review jurnal kali ini, yaitu jurnal nasional dan internasional. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.